pernah nggak berbicara di depan kaca? Kita berdiskusi atau kita ngobrol atau kita tertawa di depan kaca atau kita saling berinteraksi dengan diri kita sendiri di depan kaca. Nah, kalau teman-teman penasaran atau belum pernah belajar, silakan ya. Yuk, subscribe channel ini ya. Dan kita bakal belajar bareng biar teman-teman juga menambah wawasannya atau bertambah wawasannya. Ketika teman-teman bertambah wawasannya, maka teman-teman akan mendapatkan keberlimpahan dan teman-teman akan semakin banyak ilmunya dan bisa dikembangkan lagi, ataupun teman-teman mau nanti diajarkan ke kerabatnya atau ke saudara-saudaranya, silakan ya. Karena apa? Di sini free dan di sini nggak ada sesuatu yang mistis. Kita secara ilmiah dan kita berpatokan pada law of attraction ya, tanpa mengurangi kepercayaan kita masing-masing ya. Mungkin keyakinan Anda apa dan nanti Anda bisa kembangkan lagi, bisa Anda sesuaikan dengan apa yang Anda pelajari juga. Atau Anda mau kolaborasikan dengan channel lain juga silahkan, selama Anda bisa nyaman belajarnya. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Ucapkan afirmasi dengan tatapan penuh cinta ke diri sendiri di depan cermin atau di depan kaca ya. Ketika Anda bisa melakukan itu, Anda bisa diskusi dan Anda nanti bisa merasakan apa yang Anda inginkan atau kebahagiaan Anda, apa yang menjadi tujuan Anda, dan Anda bisa merasakan itu setiap hari. Ya mungkin kalau orang yang nggak ngerti, ngapain sih ngobrol di depan kaca dengan tatapan yang penuh cinta kasih atau penuh dengan rasa yang penuh dengan getaran dan itu secara totalitas. Nah, teman-teman bisa lakukan itu. Contoh gini deh, teman-teman misalkan nih pengen curhat ke orang, tapi orang yang ingin teman-teman curhati itu orangnya berpikirannya macam-macam, aneh-aneh. Kadang Anda bercerita tentang sebuah impian, mungkin Anda punya tabungan berapa, terus Anda punya penghasilan berapa di masa depan. Nah, orang itu biasanya ada yang malah tertawa, malah dianya nggak seru, nggak asik, diajak ngobrol malah bla bla bla, malah menghakimi. Ada kan seperti itu? Pasti teman-teman pernah mengalami. Tulis di kolom komentar bagi yang pernah mengalaminya. Lalu kenapa kita berdiskusi dengan diri kita sendiri aja di depan cermin? Ya karena apa? Sebenarnya itu adalah sebuah teknik afirmasi yang sangat luar biasa. Dia punya power yang sangat dahsyat banget ya. Jadi teman-teman bisa ungkapkan nih, kita ngobrol nih dengan diri sendiri di depan cermin, karena cermin ini nggak bohong loh. Misalkan nih, kita di wajah kita ada jerawat, atau saya nih contohnya nih ada, ini bukan tai lalat tapi ini namanya belut apa saya lupa. Mungkin teman-teman yang tahu tulis di kolom komentar. Nah dari situ apa? Apakah dia bohong? Enggak. Apakah dia akan memanipulasi apa yang tergambar dari cermin tersebut? Kan enggak. Jadi ya kita bisa tahu diri situ sesuatu yang jujur, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan juga. Karena ketika kita bercermin, kita ngobrol dengan diri kita sendiri, maka kalau itu buruk kita akan tahu. Dan ketika itu sesuatu yang baik, dia juga akan tahu. Dia akan memberikan sebuah arahan, paling nggak dalam ide-ide kita muncul. Cermin itu ibarat seperti hati kita ya, atau perasaan kita yang dia nggak pernah bohong. Dia nggak pernah memanipulasi segala hal. Karena ketika kita punya perasaan apapun, kita melakukan hal yang positif, negatif, perasaan kita pasti mengatakan itu negatif, itu positif ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan cermin. Tapi kalau kita menatap cermin dan kita berbicara pada diri kita di dalam cermin dengan penuh cinta kasih, dan kita penuh dengan semangat, dengan tatapan yang penuh dengan rasa hormat, ya kita akan mendapatkan energi yang itu mungkin belum pernah dirasakan. Teman-teman boleh coba, teman-teman boleh lakukan, itu kita bisa totalitas. Namun ketika mungkin di lingkup Anda ada orang yang misalkan nggak support ke Anda, menganggap apa yang Anda pelajari itu adalah hal yang aneh, ya lebih baik Anda nggak di depan mereka. Cukup Anda lakukan sendiri, mungkin di cermin kamar mandi, mungkin di cermin di kamar Anda. Yang jelas itu sifatnya private kalau orang di sekitar nggak support. Tapi kalau support, ya sudah, no problem. Anda bisa melakukannya dan Anda bisa menjalankannya setiap hari. Kita lanjut di poin kedua. Lakukan tiap pagi atau sore, minimal itu 5 menit ya. Minimal 5 menit aja.
Kalau misalkan Anda bisa lama ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya cukup 5 menit saja. Waktu 5 menit itu singkat banget kok. Tinggal Anda misalkan nih bilang, aku orang yang sukses, aku orang yang bla bla bla, aku orang yang makmur, aku orang yang serba berlimpah, aku punya ini, aku punya itu. Lakukan dengan penuh perasaan yang itu adalah perasaan positif. Karena apa? Dengan seperti itu Anda sudah optimis dan Anda sudah siap ketika Anda sudah diberikan nantinya. Bukan besok aku jadi begini, besok aku jadi begitu. Bukan seperti itu. Tapi bilang ke diri Anda di depan cermin bahwa aku adalah orang yang sukses. Aku adalah orang yang berkelimpahan. Uang selalu datang kepadaku dengan penuh sukacita dalam berbagai bentuk dan rupanya. Lakukan itu terus-menerus setiap hari ya. Minimal 5 menit aja. Gak perlu lama-lama. Kalau perlu setelah mandi nih, sambil bercermin, atau saat bangun tidur kita bercermin, kita ngobrol, kita ya pokoknya tersenyum di depan cermin. Itu sesuatu yang bisa Anda lakukan dan Anda bisa terapkan di rumah Anda atau dimanapun. Misalkan Anda nih sedang liburan atau Anda mungkin sedang ada acara di luar kota, ya Anda bisa lakukan juga. Anda bisa diskusikan dengan diri Anda di depan cermin, mungkin di hotel, mungkin di penginapan, atau mungkin dimanapun ketika Anda menginap, karena Anda boleh melakukannya kapan saja dan Anda punya hak untuk itu semua ya. Jadi nggak ada larangan kan. Misalkan Anda datang nih ke sebuah hotel nih, entah hotel mewah, entah hotel yang biasa, dan dari situ ada nggak aturan dilarang bicara dengan cermin atau dilarang bercermin? Nah kan nggak ada. Jadi Anda bisa lakukan itu dan Anda bisa secara fresh ya. Mungkin Anda kunjungan kerja nih keluar kota nih. Wah, besok ada meeting nih di kota A. Ya udah, Anda kan udah berangkat nih. Sehari sebelumnya Anda sudah ada di hotel. Nah, dari situ apa? Ya afirmasikan aja, mungkin presentasi Anda berhasil, meeting Anda sukses, atau ada project-project yang mungkin harus Anda tanda tangani itu semua berhasil. Nah, itu bisa Anda terapkan juga. Karena apa? Anda sudah membangun yang namanya vibrasi positif dan itu akan menarik sesuatu kejadian yang positif juga. Kita lanjut di poin ketiga. Fokus pada perasaan saat berkata, bukan hanya sekedar kata-kata. Nah, barusan kita juga bahas ya. Lakukan secara totalitas, penuh dengan cinta kasih. Terus kita juga libatkan yang namanya rasa yang positif dan libatkan vibrasi positif kita agar kita bisa menarik segala sesuatunya yang positif juga. Ketika kita sudah melakukannya dengan perasaan, sama halnya kita sudah menambahkan energi ya. Kalau mungkin di sebuah mobil itu ada yang namanya turbo ya. Jadi yang tadinya mesinnya biasa, begitu ada turbo, tenaganya semakin kuat dan tenaganya semakin dahsyat. Mungkin juga kecepatannya bisa semakin tinggi juga ketika kita ada tambahan vibrasi yang positif dan itu bisa mengembangkan kita dan bisa membuat kita jauh lebih percaya diri lagi. Karena apa? Ketika Anda happy di depan cermin, Anda ngobrol dengan diri Anda dengan penuh perasaan di depan cermin, mungkin Anda bisa menertawakan diri Anda sendiri. Wah, wajahku kok lucu. Wah, ternyata aku ini orang yang ganteng ya, aku orang yang cantik ya. Wah, aku ternyata nih punya wibawa yang tinggi. Oh, ternyata aku nih orang yang sukses. Oh, ternyata aku ini orang yang selalu mendapatkan kemudahan ketika pengen mendapatkan nilai uang tertentu. Nah, itu juga sesuatu yang bisa Anda jalankan di depan cermin ya tentunya ya. Dan dari situ apa? Anda bakal senyum-senyum sendiri, akan merasakan vibrasi bahagia di situ. Dan itu Anda bisa lakukan dan Anda bisa terapkan. Nanti kalau udah Anda menerapkannya, mungkin mengalami perasaan apa atau kejadian apa ketika Anda mempraktekkan ilmu ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti saya akan baca dan saya pasti respon, meskipun responnya nggak secara langsung ya. Mungkin agak terlambat atau mungkin jeda beberapa waktu ke depan. Itu saya pasti respon ya. Kita lanjut aja di poin keempat. Ulangi kalimat aku layak, aku cukup, aku pantas bahagia. Nah, itu juga perlu Anda tanamkan. Misalkan Anda sedang mengalami ya perasaan yang kurang nyaman, kurang enak, Anda bisa lakukan itu. Anda selalu tanamkan dan lihat wajah Anda sendiri, lihat bagaimana diri Anda. Terus nanti ada yang deep lagi ya ilmunya ya, mungkin entah kapan nanti kita bahas.
bagaimana kita di depan cermin ini bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya, mungkin yang sulit untuk self talk atau diskusi dengan diri sendiri, bisa lakukan langkah ini dulu untuk belajar. Nanti akan semakin mudah ya. Kita bahas di lain waktu ya kalau untuk yang lebih deep ya. Jadi yang penting teman-teman praktekkan ini dulu. Karena apa? Ini sesuatu yang mungkin dianggap aneh, tapi ini nyata dan ini bisa dilakukan. Dan teman-teman silahkan. Kalau mau menjalankannya, langsung aja. Jangan pernah pakai ragu-ragu ya. Kita lanjut di poin terakhir. Bantu membangun kepercayaan diri dan menciptakan energi positif. Ya, karena apa? Ketika kita ini di depan cermin, itu A dibilang A, B dibilang B, dan gak akan pernah dimanipulasi dan gak akan pernah didebat sama diri kita sendiri. Dan itu kita juga harus mengakui bahwa misalkan sedang mengalami sesuatu, ya rasakan bahwa itu memang ada dan teman-teman bisa akui bahwa teman-teman memang jadi orang yang berlimpahan dan selalu sukses. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi.